Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini mau membahas tentang sisi lain ya, petacuan guru. Di sini sisi lainnya, karena formula ini macam-macam ya. Sirtiman pernah bikin video tentang petacuan guru. Ini bisa langsung kunjungin di sirtiman.com ya. Cari aja video yang ini. Nah, sekarang untuk tahun 2025 kita memanfaatkan petacuan guru ini untuk menjadi blueprint ya, cetak biru agar bisa sukses, bisa dapat pendapatan dari online, dari digital. Nah, di sini Sirtiman mau jelasin lagi sedikit-sedikit ya. Hmm, Tadi gambarnya udah hilang ya. Oke, jadi ini. Oh, bukan. Oke, jadi petacuan guru ini eh, langsung dari atas ya. Dari atas ini situs cuan. Situs cuan ini artinya ya semacam kayak website ini gitu ya. Di sini semacam kayak landing page, tapi ini menampilkan kita ya, personal branding biar orang lebih percaya sama apa yang kita tawarkan. Di sini yang datang ke sini lebih convert dan ini menggunakan website.com ya. Ya terserah mau .co.id atau yang lain, yang penting ini website. Kalau bisa ya jangan yang gratisan ya, karena ya bisnis cari duit. Kita harus bukannya jaim ke orang, tapi ya minimal standarnya kita pakai ibaratnya apa ya, ya kalau misalnya ojol ini naik motor sendiri gitu, bukan naik motor minjem gitu, seperti ini. Begitu juga bisnis online, kita usahakan domainnya ini berbayar, hostingnya juga. Nah, di sini bedanya apa, gratisan sama berbayar. Nanti akan ada kepercayaan ya, reputasi online juga itu. Orang nanti kalau gratisan ngerinya, nanti udah percaya-percaya situsnya gratisan ini biasanya kena razia atau ya pokoknya pemutihan apalah, jadinya hilang gitu. Nah, di sini kita bakal kehilangan bisnis kalau seperti ini gitu. Kalau Sirtiman udah bikin web kayak gini, ya kalau sampai hilang ya ini bakal mulai dari awalnya juga nggak mudah gitu. Dari bikin web ini aja sempet berapa kali ganti template, ganti ya pokoknya otak utik oprek lah, yang jelas mungkin ngabisin waktu seminggu 2 minggu gitu. Yang jelas jadi gitu. Kalau untuk sempurna mah eh, sambil jalan aja gitu. Kalau sambil jalan ya, kalau ada yang harus dirubah, kalau enggak. Jadi seperti itu situs cuan ya. Situs cuan ini personal branding. Kenapa? Ya tadi, reputasi online, orang akan percaya, orang akan beli, orang akan support bisnis kita, beli produk digital dari kita, support bisnis kita. Dan juga, nah di sini namanya personal branding ya. Bisnisnya ini sebenarnya bukan, sekarang ini kebanyakan kan orang kan apa ya, mungkin dia malu menampilkan profilnya di online, entah itu takut ditipu, takut segala macem. Nah, kalau bisnis online ini ya, kalau nggak ada istilahnya muka ya, atau yang pasang badan lah gitu. Jadi contoh kan kayak bisnis iPhone ya, dengan ya pokoknya iPhone, Microsoft dengan Bill Gates-nya, iPhone dengan itu yang ya pokoknya udah meninggal ya. Pokoknya mereka pasang badan menawarkan produknya. Nah, di situ ini yang kita ambil bagusnya aja ya. Bisnis bisnis tuh kayak gitu gitu.
Kalau mau brand atau mau jual produk, kita harus tunjukin kita orangnya. Kalau nggak ada orangnya gimana gitu. Cuma ya susah gitu, susah, orang nggak akan mau beli juga. Ini siapa sih orangnya? Dan beli kan pengen tahu orangnya siapa, produk ini namanya produk ya, tetap aja sellernya siapa gitu, profilnya. Jangan sampai kejadian ya kayak investasi bodong, mereka sembunyi di balik merek brand. Itu pun eh, ada yang mau beli gitu, ada yang mau pakai, atau ada yang ikutan bisnis investasi bodong itu. Cuma tetap aja ya, saat perusahaannya hilang, orang-orangnya ini nggak ketahuan siapa gitu. Nah inilah yang jadi salah satu pertimbangan agar pakai personal branding di 2025 itu. Kalau malu segala macam, yaitu belajar mulai dikit-dikit ya, mulai harus berani. Kalau enggak ya akan berputar-putar di situ aja ya, mentok gitu, mentok, bisnisnya akan sulit ya, apalagi kalau bisnis beneran gitu, bisnis yang orang butuh ya, pelanggan seumur hidup yang bisa pokoknya membeli terus produk kita atau kerjasama sama kita seperti itu. Nah di sini namanya kita ini personal branding orang ya, kita ini pasti punya minat, topik, hobi, itu aja. Minat, topik, hobi. Makanya di sini ada beberapa ya. Di sini contohnya 3 aja deh. Jangan banyak-banyak ya, 3 aja. Kalau lebih, kalau 2 aja ya bagus. Cuma kalau 1 ini orang akan apa ya? Orang masih akan ragu-ragu kalau 1 gitu. Namanya orang ini hobinya pasti ya nggak mungkin cuma 1 gitu ya. Orang kan ya kadang skillnya komputer, cuma dia suka musik, nah seperti itu ya, jadi satu kesatuan gitu, jadi satu kesatuan, dia benar-benar orang yang real gitu. Jadi kalau dia mau ngomongin tentang komputer aja, tapi ya kayak kayak bukan orang gitu. Ini kok dia nonjolinnya cuma salah satu aja. Makanya di sini gimana caranya agar eh, ya pokoknya yang di online, entah itu di sosial media, entah itu di channel YouTube, melihat kita nih sebagai orang real ya. Makanya di sini hobinya usahakan ya minimal 3 lah gitu. Ini ya minimal 3, kalau misalnya 4 atau 5 kalau kuat ngelolanya silakan gitu ya. Jadi hobinya ini 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Kayak yang pertama apa? Di sini yang pertama ini Sirtiman nih hobinya cari duit online dari rumah ya. Hobinya tuh emang dari dulu ya, cari duit online dari rumah gitu. Udah nggak mau kerja lagi, udah nggak mau, ya malah udah nggak mau freelance ya, pengennya full gitu, full affiliate marketing atau ya pokoknya produk digital seperti itu. Yang keduanya adalah Sirtiman ini ya bisa membuat website ya, website seperti itu. Jadi cari duit online dari rumah, entah ya pokoknya cari duitnya macam-macam dan membuat website ya, contohnya situs yang ini sirtiman.com. Dan yang ketiga ini ya, Sirtiman pengen dapat duit, misalnya duit jangka panjang ya, bisnis jangka panjang seperti itu. Di sini Sirtiman ini ya mungkin apa ya, yang sedang kita kejar atau yang sedang pokoknya dibagi menjadi apa ya, orang ini ngelihat kita tuh lagi gerak gitu, lagi mengejar sesuatu ya, biar biar orang ini bener-bener kayak seperti nonton film gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita nih bener-bener ya hal yang apa ya, yang prioritas untuk dikonsumsi, dilihat, ditonton atau disimak seperti itu. Nah di sini juga kita nggak hanya dijadiin barang tontonan ya, kalau bisa
ajak yang nonton ini untuk interaksi, untuk ikutan. Makanya di sini muncullah beberapa topik-topik lagi. Misalnya kayak di sini topik cari duit online, ada affiliate marketing, ada uh, freelancer, ya, ada ya jual beli produk digital atau tool-tool online seperti itu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kalau di dalam satu topik ini ya masih masih berhubungan ya. Dan misalnya di sini cari duit online ya pasti ada hubungannya gitu. Entah itu kita dapat interaksinya di grup atau di sosmed, kita bikin konten, kita upload, nanti orang akan bertanya gitu. Kalau kontennya ini menginspirasi orang, orang akan bertanya gitu. Orang akan tertarik, orang akan berusaha. Ya malah kalau udah terinspirasi, mereka akan menjadikan kita ini sebagai mentor istilahnya. Meskipun kita sendiri nggak nggak mau dianggap mentor, tapi mereka udah percaya seperti itu. Nah, di sini permasalahannya adalah banyak yang di sosmed ini bikin konten-konten ini yang terlalu terlalu apa ya, standar, terlalu ya macam-macam ya. Ada konten konten apa sih, ngemis, konten konten bodoh segala macam-macam ya, demi ngejar viral gitu, demi ngejar receh seperti itu. Nah, di sini kita harus berusaha memberikan mengajak orang ini untuk upgrade diri ya, biar mereka ngelihat, baca konten atau ngelihat kita ini bisa dapat sesuatu gitu. Jadi kita nggak cuma bikin konten yang sekadar ya kayak tadi, konten pembodohan, konten ngemis, konten ya hal-hal yang terlalu standar, terlalu tipis lah, terlalu kita harus bisa memberikan sesuatu ya, harus yang kualitas, nggak harus yang istilahnya modal mahal, tapi benar-benar pengalaman pribadi kita gitu. Pengalaman pribadi ini ya harus berupa ngajarin ya, harus nyontohin, ngajarin. Jadi jangan cuma say hi doang, atau ya kayak tadi pembodohan dan konten yang nggak jelas ya. Orang jadi apa sih ini ya, mungkin orang akan ketawa gitu, responnya viral. Cuma kalau kalau ketawa doang orang juga udah bisa gitu ketawa. Cuma kan kasih sesuatu yang mereka ini yang tadinya belum bisa jadi bisa seperti itu. Kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan cari duit online, kayak gimana caranya saya ibu rumah tangga, gimana caranya saya gaptek, gimana caranya. Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lanjut ke topik minat yang beda yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita gabung misalnya ke grup Facebook yang lain gitu, yang minatnya sama. Di sini kayak contohnya Sirtiman yang pertama ini cari duit online, kedua ini misalnya kalau di sini website ya, oke lah website, gabung ke grup produk digital atau ke grup WordPress atau ke grup ya pokoknya ngeblog seperti itu. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Di sini kita ya kalau ini ya postingnya yang berkualitas, kalau ngeblog ya sharing blognya ini, dapat ini blognya ini, kita lagi ngapain, kita lagi hari ini ngapain, projectnya apa gitu. Jadi mereka akan bertanya karena kita udah sharing, orang pasti akan ada respon gitu ya. Cuma responnya ini ya tergantung dari apa yang kita sharing. Kalau sharingnya kayak tadi terlalu tipis, terlalu standar, orang juga ya ya mungkin ya responnya banyak gitu. Cuma ya harus bisa mengajak mereka ini untuk bisa upgrade diri gitu. Kayak kayak bikin website kan ya, ya itulah mungkin ada pertanyaan
gimana cara masukin gambar, gimana cara judul yang menarik, gimana cara ngasih tag dan lain-lain. Nah, di sini kita harus bisa ya, kita upload konten dan nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nih dari setiap pertanyaan inilah ini bisa dijadikan satu produk digital ya, atau ya pokoknya sumber passive income dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalnya kayak di cari duit online, hobi yang sebelah kiri ya, cari duit online, pertanyaannya saya ibu rumah tangga pengen cari duit online gitu. Nah, di sini Sirtiman udah bikin ya, nah ini ibu rumah tangga produknya atau seperti itu ya, atau tadi WordPress ini produknya, atau ojol ini produknya, atau ya, COC ini produknya, seperti itu. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan karena kita ada di komunitas, kita juga udah kasih sharing-sharing yang berguna lah, yang berguna, dan orang pasti akan ada respon, orang tahu, orang akan ngikutin kita, follow, orang akan mulai terbuka ya wawasannya, terinspirasi, dan mungkin mereka akan support dengan beli produk kita, atau ya pokoknya apa yang kita tawarkan mereka ngikut gitu loh. Karena mereka ya merasa oh, dapat ya, upgrade gitu ya, dapat berubah gitu, diri apa jadi lebih baik, lebih pintar, lebih pandai gitu, lebih berwawasan. Nah, misalnya yang ketiga ini tentang macam-macam ya di sini, tentang misalnya di sini statement tentang yang agak ini di umum, misalnya motor gitu, nah, seperti itu ya, atau motor, nah seperti itu. Nah, di sini gabung ke grup motor, terus ya mungkin ya, kalau mereka ada kendala mereka tanya. Nah, disitulah kita tangkap pertanyaannya, kita bikin satu produk digital tentang motor nanti. Nah, di sosmed kita, di YouTube channel kita, semuanya itu nanti akan berkembang ya, berkembang. Nah, jadi setiap hobi atau minat ini nanti akan menghasilkan pendapatan. Nah, sampai sini sebenarnya udah ada gambaran nggak sih dari kalau kita ini apa yang kita suka ini kita sharing, nanti orang akan ngerespon, orang akan kalau nggak nanya nge-like ya, seperti itu ya. Karena emang ya sistemnya kayak gitu di zaman sekarang ini sistemnya kayak gitu. Kalau kita sharing orang akan yang lain. Cuma kalau ada sampai, nah itulah kalau bertanya berarti kan apa yang kita sharing seharusnya di atas mereka, atau mereka belum tahu, seperti itu. Makanya kalau di sini apa yang kita upload cuma konten-konten yang mereka udah tahu, mereka biasa aja. Ya paling mereka sekadar jempol doang gitu. Cuma yang dibutuhkan adalah pertanyaan. Pertanyaan ini bisa menghasilkan produk digital, bisa menghasilkan kursus online, bisa menghasilkan situs cuan, atau ya pokoknya di sini pusatnya. Jadi dari tiga, misalnya kayak tadi ya, tiga ini dari pertanyaan ini menghasilkan produk digital, dari produk digital ini akan menghasilkan sales ya, kayaknya contohnya di sini mana tadi produk digitalnya. Di sini pelan-pelan aja ya, di apa sih ya, mungkin namanya orang masih belum paham gaptek, mungkin nggak tahu apa yang diomongin Sirliman nih. Cuma intinya sih ya ini, kalau produk digital ada sales sampai ratusan, berarti kan ya ini formulanya ini seharusnya terbukti gitu loh. Dari yang Sirliman jual, kayak Sirliman jual COC, ojol, ibu rumah tangga, WordPress, cari duit online, cari duit kepepet, affiliate marketing, ini terbukti itu. Nah, di sini ya tahun 2025 harusnya lebih dibagusin lagi gitu, dipoles lagi. Nah, jadi kita bisa mendapatkan lebih
banyak salesnya, terus gimana caranya tentang ini peta cuan guru ini bisa dipraktekkan. Terus terang ya, untuk praktekkan ini sangat tidak mudah ya. Karena dulu aja ya, Sirtiman butuh butuh apa ya? Dari tahu formula ini tuh butuh lama sekali untuk mulai praktekinnya gitu. Formula aja dapatnya milah-milahnya itu kayaknya lama gitu ya. Pas udah dapet pun prakteknya ini nggak tunda-tunda gitu, kayak posting di YouTube, posting di sosmed kayak gitu-gitu aja banyak penundaan, hampir entah itu 10 tahun atau lebih gitu-gitu doang nih. Ini padahal peta cuan gurunya udah ada ya di kepala, ini nggak hilang-hilang tuh, meskipun nggak di ya namanya nggak dicetak, atau ya namanya bisnis online yang jarang sekali untuk ngeprint seperti itu. Cuma di kepala nih udah nancep gitu ilmunya atau formulanya, makanya tinggal prakteknya doang gitu. Nah, di sini nggak mudah, kalian juga mungkinan 2025 juga nggak akan mulai gitu. Makanya harus benar-benar gimana caranya mulai, gimana caranya, ya pokoknya jalan gitu ya, gerak maju gitu. Jadi itu aja guys untuk uh, peta cuan gurunya ini, agar segera dipersiapkan ya tahun 2025. Lihat 1 tahun ini efeknya kayak gimana gitu. Apa yang kalian suka, apa yang kalian kuasai, mulai bikin sesuatu gitu loh, buat ya entah itu sharing di sosmed, sharing di, ya karena kita umumnya punya sosmed gitu, punya channel YouTube juga ada gitu ya, tinggal tinggal upload TikTok, tinggal upload, tinggal foto-foto pun bisa dijadiin video, menjadiin konten ya. Ini manfaatin semua gitu, karena mengarahnya ke situs cuan gitu. Makanya ya harus dimanfaatkan. Oke, jadi itu guys. Kalau ada yang mau ditanya silakan, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.